Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang perancangan sistem kompensasi. Ciptakan bayaran kompetitif di pasar. Yang keempat, topik-topik kontemporer dalam kompensasi. Yang kelima, insentif karyawan. Yang keenam, tunjangan-tunjangan. Sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Nama saya Iketut Gede Mahendrawan. Nama saya Imade Pasok Widiarta. Nama saya Iputi Yogi Pramana Putra. Nama saya Putu Andi Maharta Sukrawan. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor dasar dalam menentukan tingkat bayaran. Yang pertama, jumlah pekerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua, tingkat keuntungan perusahaan. Kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang ketiga, adanya perserikatan antar karyawan. Serikat buruh atau organisasi karyawan, apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja karyawan, jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikitnya, maka kompensasinya kecil. Yang kelima, UU dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres pemerintah dengan undang-undang dan Kepres menetapkan besarnya batas upah dan balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balasan jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari sewenangnya. Yang keenam, berdasarkan tempat atau wilayah. Biaya hidup atau cost of living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah relatif kecil. Yang ketujuh, posisi atau jabatan karyawan. Posisi jabatan karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang kecil. Selanjutnya nomor 8, pendidikan dan pengalaman kerja karyawan. Nah, jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih banyak, maka balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah atau pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gaji atau kompensasinya kecil. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Kondisi perekonomian nasional, apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat upah rendah. Yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan sulit dan mempunyai risiko yang besar, maka tingkat upah atau analisis faktor-faktor penentuan nilai kompensasi terhadap sumber daya manusia, balas jasanya akan semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah atau kurang risiko kecil, atau risikonya kecil, tingkat upah atau balas jasanya relatif rendah. Jadi selanjutnya akan dibahas oleh Made Pasok Widiarta. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu Ketua Gede Mahendrawan. Di sini saya akan membahas metode inflasi pekerjaan. Untuk melakukan inflasi kerja, perlu menentukan dimensi pekerjaan. Ada 3 contoh dimensi pekerjaan, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi pekerja. Yang pertama ada hasil kerja. Hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa yang dapat dihitung kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua ada perilaku kerja.
ketika berada di tempat kerja, seorang pegawai mempunyai dua perilaku, yaitu perilaku pribadi dan perilaku kerja. Perilaku pribadi adalah perilaku yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya berjalan, berbicara, ataupun makan. Yang kedua ada perilaku kerja, yaitu perilaku yang ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya kerja keras dan ramah tamah terhadap pelanggan. Selanjutnya ada sifat pribadi. Sifat pribadi ada hubungannya dengan pekerjaan, adalah sifat pegawai yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai pegawai, mempunyai banyak sifat yang dibawa sejak lahir dan diperoleh ketika dewasa dan pengalaman kerjanya. Untuk melaksanakan suatu jenis pekerjaan, diperlukan sifat pribadi tertentu. Suatu pekerjaan hanya dapat dikerjakan oleh seorang pegawai jika mempunyai sifat pribadi tertentu. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Yogi Pramana Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari Made Pasar Widyarta untuk sub-bahasan selanjutnya, yaitu bagaimana menciptakan biaya kompetitif di pasar. Menurut pandangan struktur industri yang dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1980, yang menyatakan bahwa pengembalian yang luar biasa didapat melalui fungsi dari hubungan antar perusahaan dalam suatu industri yang memiliki karakteristik struktural yang paling mendukung seperti bargaining power, barriers to entry, substitute of product or service. Yang kedua, ada pandangan dari research, di mana kinerja perusahaan yang berbeda diakibatkan oleh sumber daya perusahaan yang heterogen. Perusahaan memiliki kesanggupan untuk akumulasi sumber daya dan kapabilitas yang terbatas, bernilai, tidak dapat diganti, dan sukar untuk ditiru, sehingga memperoleh keunggulan yang kompetitif. Baik, selanjutnya adalah topik kontemporer dalam kompensasi. Ada tren yang sekarang menunjukkan bahwa opsi saham menjadi segmen dengan tingkat pertumbuhan paling cepat dalam gaji para eksekutif. Lebih dari separuh kompensasi CEO di perusahaan-perusahaan terbesar di AS dan sekitar 30% gaji manajer operasi senior berupa opsi saham. Begitu pasar saham meningkat, gaji eksekutif juga ikut naik. Gap antara praktik kompensasi yang ada dan diperlukan untuk meningkatkan pencapaian dapat dijembatani. Tidak hanya manajemen atas, namun semua level organisasi harus diperhatikan. Menurut Rappaport pada tahun 1999, tujuan utama untuk menghasilkan return tinggi kepada pemegang saham dapat dicapai dengan lebih baik melalui yang pertama adalah memberikan reward kepada manajer hanya jika mereka memiliki kinerja yang baik dari para pesaing. Yang kedua, menentukan kontribusi masing-masing unit bisnis terhadap harga saham perusahaan. Yang ketiga, melibatkan manajer lini depan dan pekerja yang mencari nilai shareholder yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Maharta. Terima kasih. Baik, materi pertama yaitu insentif karyawan. Insentif diartikan sebagai daya tarik atau perangsa yang diberikan perusahaan untuk memacu motivasi kerja karyawan supaya mencapai hasil atau produktivitas yang baik. Insentif diartikan sebagai bentuk pembayaran langsung yang didasarkan atau dikaitkan langsung dengan kinerja, dan gain sharing yang diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan akibat meningkatkan produktivitas. Pentingnya pemberian insentif yaitu untuk mempertahankan karyawan, menumbuhkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, dan karyawan mendapatkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motivasi kerja seorang karyawan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Motivasi kerja merupakan dorongan, upaya, dan keinginan yang ada dalam diri manusia yang mengaktifkan, memberi daya, serta mengarahkan perilaku untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam lingkup pekerjaannya, sehingga motivasi selalu menjadi perhatian utama oleh pihak perusahaan karena motivasi berhubungan erat dengan hasil kinerja karyawan dalam suatu perusahaan tersebut. Baik, materi kedua ada tunjangan-tunjangan. Menurut Melayu SP hasil pada Jurnal Publika volume 2 nomor 2 edisi Juli sampai Desember, tunjangan tersebut diartikan sebagai kompensasi tambahan atau finansial dan non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Angka tunjangan menurut Nawawi di jurnal yang sama
adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut sebagai upah balas jasa atau jasa yang telah diberikan secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tepat. Subvariabel tunjangan menurut Nawawi yang menjelaskan terdapat beberapa indikator dalam tunjangan, yaitu ketepatan, kelayakan atau keadilan, dan pembiayaan seimbang dan terkontrol. Sekian dari presentasi kelompok kami dengan membahas perancangan sistem kompensasi. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.